edisi pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Perda larangan untuk mengais rejeki dalam hal ini mengemis, mengamen, atau menjadi manusia silver mungkin juga sudah tercatat atau terpampang langsung di setiap traffic light. Kita sebagai pengguna jalan juga sering membaca perda-perda tersebut, dilarang. Tapi faktanya mereka justru mengais rejeki di bawah pelang itu. Apa mereka nggak baca gitu? Atau dibaca tapi tidak takut? Kami akan hadirkan dalam program Dialog Pagi untuk pagi hari ini. Beberapa narasumber sudah kami janjikan untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, dan saya sudah terhubung dengan Pak Edi Siswoyo, Kasat Pol PP Kota Cirebon. Selamat pagi Pak Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Burhan dan pendengar RRI Kota Cirebon. Ya baik, apa kabar Pak Edi pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kami semua di studio dalam keadaan sehat walafiat juga Pak Edi. Amin, amin. Pak Edi, tentu berbagai media termasuk RRI sering sekali ini mengangkat soal ini. Bahkan kalau kita lihat perda juga kan sudah dipasang sejak lama ya Pak Edi ya. Siap. Artinya saya kok nggak yakin kalau mereka nggak baca gitu. Nah sebenarnya permasalahan inti dari mereka tetap memilih berada di jalan setelah misalnya teman-temannya Pak Edi juga melakukan penindakan dan seterusnya, apa ya menurut Pak Edi? Ya, permasalahan sosial ini kan permasalahan yang lumayan di setiap kota dan kabupaten. Ya. Karena tadi ekonomi, pendidikan, mereka tidak dapat pendidikan yang bagus, tidak punya kerjaan, terus kemampuan skillnya nggak ada. Cara mudah nyari uang yaitu di jalan. Ini yang kita memang seperti itu, mereka dengan cara mudah nyari ya di jalan. Ini menjadi fenomena dan memang jadi di kota dan kabupaten menjadi problem, menjadi keamanan ketertibannya tidak baik di kota dan di kabupaten itu, Mas. Ini yang di lapangan. Memang betul tadi Mas Burhan dan pemirsa RRI, mereka sudah sering kali ditangkap, begitu kan, untuk manusia silver, pengamen, pengemis, dan ini apalagi minggu-minggu kemarin kita kerjasama dengan kepolisian, hampir tiap hari, seminggu kemarin kita tangkap sekitar 10-15 orang. Jadi seperti itu Mas, kita bawain mereka, tapi kita yang di belakang. Karena lihat mobil Pol PP ada, pasti lari. Tapi kalau mobil polisi enggak. Oh gitu? Jadi polisi yang nangkepin, kita bawain di belakang mobil Pol PP gitu. Ini alhamdulillah dengan Kapolres Kota Cirebon luar biasa, Pak Fahri ini, bantuan mereka seminggu Mas. Ini kita minggu kemarin, ini luar biasa. Tiap hari itu hampir 15 orang kita, termasuk preman-preman. Seperti Mas Burhan. Jadi dalam seminggu terakhir ini ada sekitar 10 atau 15 orang yang diamankan. Boleh disebut diamankan ya, Pak Edi ya? Diamankan oleh Satpol PP dibantu oleh Polres Cirebon Kota begitu ya. Betul, Pak, itu kan seminggu ya Pak ya. Saya yakin sepanjang Pak Edi menjabat juga udah kalau dihitung ya mungkin juga sudah banyak banget itu yang tertangkap. Tapi kenapa sebagian dari mereka setelah mungkin dibina oleh dinas terkait, dinas sosial mungkin ya Pak ya, oleh dinas sosial, itu sebagian mereka tetap juga kembali ke jalan. Kenapa saya bisa pastikan begitu? Karena kok saya mulai melihat bahwa saya mulai mengenali nih wajah-wajahnya nih. di lampu merah ini wajahnya ini, gitu. Di lampu merah kayak gitu kan. Itu gimana ya Pak Edi ya? Betul. Kita coba nangkep dengan gini. Memang tadi adalah harus kerjasama yang saya kira harus, kalau PP kan di ujung nih, di terlibat gitu kan. Pelaksana perdanya ya Pak ya? Tapi kan tadi Mas Geran, pembinaan dari edukasi, terusnya tadi
pemberdayaan mereka. Nah ini harus kita kolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan dinas-dinas lain, supaya apa? Kita tidak di ujung gitu, tidak di ujung akhir gitu. Memang ini jadi kerjaan kami. Memang betul Mas Burhan, itu berapa kali kita tangkap kucing-kucingan mereka. Dan ini masih seperti itu. Kita coba keraskan lagi. Kita coba paksa sekarang dengan denda, Mas. Gitu. Dengan denda. Untuk kemarin kita coba, ya lumayan juga. Coba kita sanksi di atas 300.000, saya bilang gitu. Supaya apa? Supaya ini orang tidak ngemis lagi, tidak ngamen lagi gitu. Dan untuk yang pengamen, izin nih sedikit nggak enak juga. Jadi alatnya kita sita lebih lama atau mereka musnahkan sendiri dengan dipecahkan. Tapi nggak usah nggak enak Pak, itu harus enak kayaknya Pak. Tapi memang mungkin kita akan coba luruskan dulu ya Pak ya, supaya saya nggak kemana-mana nih Pak Edi. Sebenarnya yang sedang terus dikejar oleh Satpol PP dalam hal ini mungkin ditertibkan lah ya. Itu siapa saja tuh Pak? Misalnya mereka yang mengemis atau termasuk di dalamnya ada pengamen atau manusia silver atau siapa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan atau ada pengecualian misalnya kalau yang ngamen sebenarnya masih boleh atau gimana tuh Pak? Boleh Pak? Untuk di Kota Cirebon di setiap lampu merah ini kita tidak boleh yang tadi manusia silver, pengamen, pengemis. Ini tidak boleh. Gitu. Dan tiap hari sebenarnya kita lakukan. Kemarin aja kita dapat ini anak kecil dieksploitasi sama, jadi keponakannya dibawa untuk belajar ngemis. Ini usia 6 tahun. Ini durasi dari jam 8 sampai jam 12 dapat 60.000 kan. Waduh. Itu lumayan. Anak kecil ini. Jadi si ibunya nongkrong di jauh. Ini anak 4 suruh di jalan. Usia 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini di jalan kiri kanan. Di lampu merah Jabang Bayi. Lampu merah Jabang Bayi. Pak, ini skenarionya selalu begitu ya Pak? Misalnya mereka membawa anak yang masih keluarganya tadi, misalnya keponakannya, atau ada beberapa di antaranya mereka sebenarnya nggak saling kenal. Ada yang mode seperti itu. Ada yang anak-anak sudah setel bagus nih, Mas Burhan. Seperti kita nangkep kemarin, ngakunya dari Jakarta. Ini anak kalau ditangkap pasti nangis, bikin heboh, bikin suasana di lapangan tuh kayak mendarat Mesir, bikin drama lah. Bikin drama gitu ya. Gitu. Terus pengemis yang tua pun sama, dia drama, nangis, teriak-teriak. Gitu. Nah ini yang sering kami lakukan. Tapi kita sudah kebalah. Biar aja bawa terus, saya bilang gitu. Bodoh amat lah gitu ya. Bodoh amat lah. Padahal kekuatan medsos nanti ditulis Pak di medsos Satpol PP menarik gitu ya. Tapi sudah nggak peduli ya Pak ya, karena Pak Edi tentu ingin menegakkan aturan yang sudah dibuat begitu ya. Bahwa mereka memang tidak boleh. Faktanya mereka masih banyak itu Pak. Betul Pak. Nah, apa sebenarnya? Karena kok saya juga nggak mungkin bisa mengatakan misalnya, wah tindakan Pak Edi sia-sia dong Pak, balik lagi. Nggak mungkin juga, karena Pak Edi melakukan itu ya. Tapi apa ya Pak ya, menurut Pak Edi kenapa mereka memilih kembali ke jalan daripada setelah diberikan pembekalan begitu oleh dinas sosial misalnya? Seharusnya kan logikanya kalau pembekalan itu berhasil atau pengajaran-pengajaran di sana berhasil, seharusnya mereka sudah tidak ada lagi di jalan kan Pak? Ini yang saya kira mentalitas mereka Mas Burhan. Karena mencari uang di jalan itu ya nggak perlu modal, cuma tangan dapat duit. Ini mentalitas hanya mau panas-panasan, hujan-hujanan selesai ya Pak ya? Selesai. Cuma hitungan tadi durasi dari jam 8 pagi, jam duduk itu dapat 60.000. Itu luar biasa. Kalau sampai sore bayangin bisa 200.000 per hari lebih, udah bersih ya. Ini melihat belas kasihan, tapi kita juga himbau sebenarnya untuk para yang ngasih di jalan. Janganlah memberi mereka ngasih hibah, memberi uang gitu. Meskipun receh 1.000, 2.000, tapi ya lumayan itu per detik sekian dapat ini. Yang saya kira ini Mas, tadi mentalitas mereka yang saya kira. Dan kita tangkap memang orangnya itu juga. Pembinaan dari Dinsos pun sebenarnya sudah baik. Cuma tadi mau nggak dilatih, kita kirim ke Bekasi, dilatih 3 minggu, pasti dia nggak mau, berontak, kabur itu. Iya. Kita pernah arahkan
di Bekasi ada LBH, LBK-nya masuk ke sana. Semacam BLK gitu ya Pak ya? Ya, LBK ini kita masukkan di sana di Bekasi selama 3 bulan. Biasanya seminggu mereka kabur gitu. Kok bisa kabur ya Pak? Bisa dengan alasan ya beli es, karena patuhlah seminggu dia. Oh, karena melihat kepatuhan gitu. itu ya? Kepatuhan. Oh iya. Patuh, ngerti, ikut, pasti kesempatan kabur mereka gitu. Nah, itu seperti itu. Dan ketemu lagi di jalan. Oke. Pak, dari banyak temuan di jalan, mereka ber-KTP nggak sih Pak? Rata-rata mereka sengaja, identitas mereka umpatkan Mas. Ini yang sulit. Artinya kalau pertanyaannya ber-KTP, kita yakin banget mereka ber-KTP ya Pak ya? Ber-KTP pasti. Itu. Tapi mereka anak jalanan, anak pang pasti tidak mau identitasnya ada. Tapi mereka punya e-money gitu Mas. Wow. Gitu. Wow, luar biasa ya mereka. Mereka tuh punya e-money. Jadi kartu tol itu menjadi transaksi mereka. Gitu. Oke, wah, rupanya kita kalah jauh ini sama mereka ini. Kita tahunya kasihan gitu ya, Pak Edi ya. Kita tahunya kasihan, akhirnya memberi dan seterusnya. Bahkan ternyata mereka langkahnya sudah jauh lebih bagus itu dari kita. Nah, Pak, kalau di Cirebon sendiri nih, Pak, di kota Cirebon ada larangan juga tidak, Pak, dalam bentuk perdakah begitu kepada kami ini pengguna jalan, misalnya dilarang memberi atau bagaimana? Atau baru sebatas himbauan, Pak? Di sini udah ada Perda nomor 13 2019 tentang Tantribung. Di pasal 20 ini dan di pasal dimulai dari bagian tertib sosial di pasal 19 sampai 20 ini memang ada larangan untuk memberikan, setiap orang dilarang memberikan uang atau jasa kepada yang di traffic dan di jalanan. Seperti itu Mas. Oke, baik ya, sebenarnya sudah ada larangan begitu ya? Sudah ada ya. Baik, Pak Edi, ini ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Musa di Pilang, selamat pagi Pak Musa. Selamat pagi juga Bang Subhan, apa kabar? Sehat Pak Musa, silakan Pak Musa, ada Pak Edi Siswoyo, Kasatpol PP. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Musa. Baik Pak, kalau menurut saya masalah itu akan selesai apabila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan cita-cita adil dan makmur sudah terlaksana. Masalah itu baru akan selesai. Tapi kalau kondisi sekarang serba rumit, ekonomi juga semakin rumit juga, apalagi ada masalah atau banyak masalah kemiskinan, kebodohan di negeri ini masih melanda. Sedangkan di dalam Undang-Undang pasal 28H dikatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Bagaimana mereka bisa hidup sejahtera lahir dan batin? Batin mereka tercekik, hatinya juga terluka karena tidak ada yang mau mengerti. Jadi masalah ini akan terus berlanjut apabila cita-cita adil dan makmur dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya mimpi panjang. Mimpi panjang. Jadi kalau sudah terwujud, saya kira semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Musa, terima kasih. Itu berlaku kalau mereka benar-benar mengemis dan tidak cari. Kita bisa, karena gini nih Pak Edi, mohon maaf ya Pak Edi. Jadi sebelum saya ngobrol dengan Pak Edi, tadi saya sempat main-main dulu di jalan gitu, ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu penjual gitu, karena di warung tersebut itu adalah warung di mana para pengamen, para peminta-minta itu minum di situ. Jadi mungkin si ibu dengar langsung gitu ya. Itu pendapatannya Pak Edi sepi-sepinya 300.000 Pak sehari Pak. Betul Pak. Betul, luar biasa. Dan tinggi-tingginya itu 700.000. Saya bilang wah gaji saya kalah telak ini. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa ini ada ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara itu jadi profesi bagi sebagian dari mereka. Kalau Satpol PP melihatnya, saya yakin punya sudut pandang lah soal ini. Apa nih Pak Edi yang ingin disampaikan kalau soal itu? Yang tadi juga disampaikan Pak Musa. Tadi keadilan yang hakiki nanti seperti itu, wah entah kapan terjadi. Di negara besar pun, Amerika atau yang di
ya Amerika atau Eropa tetap aja pengemis itu ada, kemiskinan itu masih ada, gitu kan, dengan faktor tadi. Tapi apalagi di Indonesia sekarang ini, dan ini memang tadi mas, kemiskinan tadi, pola apapun kita bentuk untuk melatih mereka, mengedukasi mereka tadi, yang tadi di pemerintah belum terintegrasi antara kabupaten kota, pembinaannya jadi kota-kota urusannya kabupaten. Nah ini yang menjadi problem juga sebenarnya. Harusnya sinergitas antar daerah ini menjadi kolaborasi. Kalau kita bina orang ini, misalnya orang kabupaten, ya kita lepas di sana pembinaan oleh mereka. Terus mau diapakan? Sepertinya Pol PP nangkep. Terus mau diapain nih? Ya kan? Menjadi pergian. Mau kita lepas ke dinsos, dinsos mau diapain? Ada dinas tenaga kerja misalnya, dilepas lagi. Ini kan harus punya tadi berapa sih pagu untuk anak jalanan, pagu anak pengemis? Ada nggak budget untuk tahun ini berapa? Dan sewaktu-waktu mereka bisa masuk di asrama atau masuk di penampungan dan langsung ada pembinaan. Tidak setelah kita tangkap dilepas lagi. Nah ini menjadi problem juga, balik lagi gitu. Nah, kok saya bisa membayangkan loh Pak Edi, mana mungkin mereka mau ditampung misalnya masuk ke pabrik atau kemana dengan gaji segitu. Kita tahu bersama UMP-nya berapa sih gitu ya, di kabupaten kota berapa sih. Kalau mereka di jalanan bisa dapat lebih dari itu gitu. Nanti mas, betul mas, mentalitas mereka tuh sudah luar biasa. Dengan modal baju jumping-jumping sedikit melas-melas dapatlah mereka, ya enak lah hidup mereka tuh, lebih nyaman mereka. Gitu. Oke, baik. Ini pendengar yang lain kami undang juga yang ingin bergabung, silakan mungkin mengirimkan WhatsApp pun bisa di 081324951935 dan juga di telepon 0231849329. Untuk yang juga ingin memberikan tanggapan, saya masih berbincang dengan Pak Edi Siswoyo, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon, Kasatpol PP Kota Cirebon. Sudah sering dilakukan. Saya yakin Pak Edi juga mulai bosan ini lihat wajah-wajahnya itu lagi, ketangkep lagi ya Pak Edi ya. Ketangkep lagi, diamankan, ke jalan lagi dan seterusnya. Pak, tapi dalam berbagai kesempatan saya yakin Pak Edi pernah ngobrol-ngobrol juga nih dengan mereka, baik itu anak pang atau mereka yang mengamen dan seterusnya. Rata-rata apa yang mereka keluhkan ke Pak Edi? Mungkin disampaikan juga, Pak kami tuh begini-begini gitu. Kalau anak pang yang masih belia, maksudnya remaja, ini harus kita waspadai, masih gini, kita kawal baik bersama. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, dinas sosial dan lain. Ini yang harus kita konsen di sana, Mas Burhan. Kenapa saya konsen di sana? Ini yang masih anak-anak belia yang umur di bawah 17 tahun. Apalagi anak-anak perempuan. Kemarin kita tangkap juga, ternyata kita ngobrolin, mereka itu kabur dari rumah tadi. Biasanya broken home. Atau orang tuanya ke Malaysia atau ke kapal. Ini biasanya lewat seperti itu dan ditampung di keluarganya dan tiap hari dimarahin. Mereka keluar. Rata-rata seperti itu, Mas. Yang mirisnya adalah anak-anak perempuan. Kita kemarin anak Raja Galuh, saya ngobrolin dengan hati ke hati, saya tarik, saya ngobrol, kamu itu masih baik, saya bilang gitu, kamu itu masih, masa depan kamu masih panjang karena 15 tahun, sekarang kamu ikutin pacar kamu, kayak apa, terus nginep kayak gini, apa pelakuan pacar kamu, ya sudah begini, sudah gini, terus masa depan kamu mau kayak apa? Terus saya kembali lagi kan kamu mau sukses, sekarang harus berhenti dan kamu kembali ke orang. Dia hampir nangis mas, dia tuh nangis. Kembali ke sana tuh, Papa pengen kembali, ya harus kembali. Kalau kita perlu saya antarkan lagi gitu ke sana. Tapi ya memang dia udah, tapi di rumah pun yang jadi masalah nggak nyaman. Gitu. Ini yang harus edukasinya kita kembalikan ke desa. Tapi di sana jadi sorotannya lebih. Aduh, jadi kayak begini, kesannya orang nyorot ini anak nggak bener. Nah ini pasti, karena mereka sudah di jalan ya Pak ya. Nah itu, ini lingkungan yang nggak dukung mereka akhirnya kembali lagi ke jalan. Ini yang harusnya edukasi kita bersama, Mas. Baik. Ini yang perlu penting buat. Tapi yang dewasa nih kembali yang dewasa yang lebih ini, dia itu betul-betul nyari uang.
Betul-betul nyari uang. Benar-benar nyari uang. Oke. Baik. Betul-betul nyari uang. Baik, Ya. Pak Edi, saya teramat yakin waktu ini tidak cukup untuk ngobrol dengan Pak Edi. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol, mungkin apakah di kantor Bapak atau kita ngobrol di sini ya Pak ya, Boleh, untuk siap, dapat Pak. perspektif lebih banyak soal ini. Terima kasih Pak Edi, waktunya untuk Sama-sama. RRI. Selamat pagi, Terima sukses kasih. selalu Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Burhan, RRI. Baik, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kami akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini, breaking news, kita akan langsung menuju ke rumah duka Bupati Kuningan periode 2003-2013, Haji Aang Hamid Suganda, wafat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Senin pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Bagaimana suasana pemakaman di TPU Syekh Muhibat, Kelurahan Windu Haji, Kuningan? Kami sudah bersama kontributor RRI, Andin Rahmawati. Andin, laporan Anda. Andin, silakan. Ya, baik. Kami akan segera menghubungi kembali kontributor RRI Cirebon yang ada di Kabupaten Kuningan, Andin Rahmawati, untuk memberikan informasi ini mengenai Bupati Kuningan berpulang periode 2003-2013, Bapak Haji Aang Hamid Suganda, yang wafat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada hari Senin pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan segera terhubung kembali dengan Andi Rahmawati. Andin, laporan Anda. Baik, terima kasih Subhan. Saat ini pendengar, saya berada di Taman Pemakaman Umum Syekh Muhibat, dan kebetulan saat ini sedang berlangsung proses pemakaman Bupati Kuningan periode 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013, yakni Haji Aang Hamid Suganda yang wafat di Rumah Sakit Harapan Kita pada Senin malam pukul 22:55 waktu Indonesia Barat. Diketahui almarhum sempat mendapatkan perawatan intensif dan mengikuti operasi besar kantung jantung untuk memulihkan kondisi almarhum. Dan saat ini ribuan warga Kabupaten Kuningan turut mengiringi jenazah almarhum saat prosesi pemakaman yang saat ini cukup berjalan khusyuk dan haru biru. Tampak tadi keunikan yang terlihat para siswa SD dari SD Negeri Windu Haji 1 dan 2 melakukan penghormatan terhadap jenazah beliau saat sedang berlangsung. Demikian Subhan yang bisa dilaporkan saat prosesi pemakaman berlangsung. Ya, dan baik. Andin akan dilaporkan ya, kembali. Andin. Ya. Baik, ada pejabat dari mana saja Andin yang sempat Anda lihat ikut juga ke pemakaman almarhum? Ya, saat pelepasan jenazah almarhum langsung dilepas oleh Bupati Kuningan, yaitu Bapak Haji Aceh Purnama, dan juga oleh anak almarhum yang pertama itu Erik Suganda. Dan juga terlihat di sini ada Forkopimda juga hadir untuk mengiringi jenazah beliau, dan juga ada Habib tokoh ulama, Ketua MUI Kuningan, dan Basnas juga ada Habib Novel, ulama dari Windu Haji. Demikian Kang Ya, Subhan. baik. Andin, seberapa lama sebenarnya Pak Bupati Aang atau mantan Bupati Kuningan ini dikonfirmasi sakit sampai kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta, Andin? Iya, sempat 2 bulan terakhir ini beliau sempat dikabarkan beberapa kali drop kondisinya di Rumah Sakit Harapan Kita, dan mendapatkan perawatan intensif, sempat membaik, namun saat malam saya mendengar langsung dari ajudan dari anak beliau, yaitu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kuningan, Ridho Suganda. Beliau sempat drop, dan setelah operasi yang berjalan lancar, kondisinya drop dan akhirnya tutup usia pada tadi malam. Baik, sudah ada kabar dari keluarga akan dilaksanakan tahlilan di mana, pukul berapa, dan untuk berapa lama, Andin? Iya, tadi sempat dikabarkan oleh anak pertama beliau almarhum, yaitu nanti pukul 7 lepas Bada Isya akan dilakukan tahlilan untuk malam pertama di kediamannya di Saung Aki, yaitu di Kelurahan Windu Haji, Kabupaten Kuningan. Adakah kesibukan yang berarti dilihat oleh Andin dan kawan-kawan media, terutama di lingkungan Pemda Kabupaten Kuningan? Ya, semasa beliau menjabat hingga kini, beliau adalah sosok yang bersama wartawan yang lainnya adalah sosok yang memang dekat, ya, cukup akrab dengan wartawan, dan ketika dikonfirmasi pun mau untuk
bisa baik, maksudnya bisa menjawab atau mungkin berkoordinasi dengan baik gitu. Dan untuk warga sekitar juga tampak akrab sekali dengan lingkungan sekitar, yaitu di Windu Haji, dan itu terbukti dari anak-anak pelajar dari SD Negeri Windu Haji 1 dan 2 mengiringi kepergian beliau dengan inisiatif anak-anak SD tersebut dengan melakukan penghormatan saat jenazahnya melewati sekolah dasar tersebut. Baik. Apakah lokasi penguburannya ini berdampingan dengan sang istri yang lebih dulu meninggal? Di sebelah, dengan almarhumah Uce Suganda, ada di sebelah selatan dari posisi dari makamnya almarhumah Uce Suganda. Baik. Andin, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Aang Hamid Suganda, mantan Bupati Kuningan periode 2003 hingga 2013 yang merupakan ayahanda dari HM Ridho Suganda, Wakil Bupati saat ini. Hari Senin 20 Juni 2022 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Cirebon turut berduka cita atas wafatnya Bapak Haji Aang Hamid Suganda. Kanal Inspirasi. Sekali lagi kami turut berduka cita atas wafatnya Bapak Haji Aang Hamid Suganda, Bupati Kuningan periode 2003-2013 yang merupakan ayahanda dari Wakil Bupati Kuningan saat ini, M. Ridho Suganda. Pendengar, kami lanjutkan kembali program Dialog Pagi untuk pagi hari ini. Setelah tadi saya sudah bersama Pak Edi Siswoyo, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon, yang
sepertinya Pak Edi juga sudah mulai hafal nih wajah-wajahnya. Ya seperti saya tadi saya bilang, saya mulai hafal ini di lampu merah ini, di lampu merah yang di sana orangnya ini. Bahkan saya mulai tahu ini jadwal-jadwalnya ini. Orang ini nih ada di beberapa tempat di jadwal-jadwal tertentu ya. Tapi kalau kemudian pendapatan mereka bisa sampai 300 sampai 700 ribu rupiah, apa mungkin ketika mereka dititipkan di BLK, kemudian diajari cara mencari rezeki, uang begitu ya, cara berdagang atau mereka dimasukkan ke pabrik dengan upah minimum kabupaten kota yang kita tahu bersama harganya berapa, apa mereka mau gitu ya. Nah sekarang saya sudah bersama pengamat sosial ini, Mbak Nisa Rengganis. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nisa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nisa? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Baik, Mbak Nisa, tadi sebelumnya kami sudah berbincang juga dengan Pak Kasatpol PP. Kalau dari sudut pandang Mbak Nisa, apa yang sebenarnya terjadi ini? Ketika masyarakat, sebagian masyarakat kita lebih, sepertinya kok mereka jadi nyaman di traffic light dan seterusnya mengais rezekinya. Silakan Mbak Nisa. Iya. Ini sih kalau saya lihat ini satu keprihatinan ya, karena sebenarnya kan persoalan penertiban terhadap orang-orang yang lebih nyaman mengais rezeki lah, kalau bisa dikatakan begitu di traffic light itu jadi persoalan yang klasik. Dan ini juga dialami di sejumlah daerah, Mas Subhan, tidak hanya di Cirebon ya, karena banyak sekali di beberapa kota, khususnya kota-kota besar, itu banyak pengemis atau pengamen. Kalau sekarang misalnya manusia silver ya yang paling populer gitu, itu khawatirnya kan kecenderungan masyarakat yang pejalan umum ya, khawatir itu mengganggu ketertiban dan keamanan, terutama juga untuk keselamatan mereka sendiri sebenarnya, karena kadang kan banyak hal yang terjadi di perempatan lampu merah itu, terutama kalau misalnya anak-anak kecil ya, kita lihat kebanyakan anak-anak kecil yang kemudian saat mengamen atau mengemis juga mereka nggak melihat soal keselamatan bagi mereka sendiri. Nah ini memang harus ditertibkan. Jadi wajar ketika banyak masyarakat yang mengirimkan surat suara ya ke RRI untuk membahas soal ini gitu. Nah kalau tadi sempat disinggung bagaimana misalnya soal balai pelatihan, ini juga sebenarnya pemerintah ya, saya lihat di kota Cirebon sendiri juga sudah bolak-balik nih melakukan penyediaan balai dan infrastruktur pelatihan gitu. Bahkan misalnya kita juga di kota Cirebon dan di kabupaten kita sudah punya peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang nomor 13 tahun 2019. Artinya inisiatif pemerintah sudah bagus ya, sudah banyak upaya yang dilakukan. Salah satu caranya dengan melakukan perlindungan dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk menjamin perlindungan jalanan, kemudian membuat balai pelatihan, instruktur pelatihan, ada pembinaan juga dan pemberdayaan kepada para pengamen atau pengemis di area traffic light itu. Tapi lagi-lagi tadi pertanyaannya kok bolak-balik mereka kembali lagi gitu. Mungkin tergiur dengan penghasilannya, tergiur dengan mereka nggak banyak melakukan, ya katakanlah tinggal berdiam di lampu merah, kemudian muter-muter sedikit ya. Modal panas-panasan ya. Modal panas-panasan atau modal gitar-gitaran yang kadang juga nadanya kemana gitu kan. Nah artinya ini ada kecenderungan mereka sudah termanjakan gitu bisa dikatakan, sudah menganggap ini jadi salah satu profesi. Nah artinya kita sebagai masyarakat pengguna jalan itu harus juga turut andil agar mereka tidak kembali lagi ke perempatan-perempatan lampu merah dengan cara hal yang paling sederhana adalah tidak memberi kita nggak ngasih ya, tidak ngasih sedekah kepada mereka ya. Iya. Sepertinya itu kuncinya ya Mbak Nisa ya. Iya. Oke. Baik, saya tahan dulu sebentar ya Mbak Nisa ya. Ini ada yang ingin bergabung. Ini Pak Didi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Subhan. Ya, silakan Pak Didi. Ini ada Mbak Nisa Rengganis ini.
Silakan Pak. Baik, Mas Subhan dan Mbak Rengganis, kalau saya menyimak, mendengarkan, dan juga melihat secara fakta di lapangan terkait dengan manusia silver, awalnya saya ini senang gitu ya, pada saat melihat orang seperti itu di Bandung tuh senang. Kemudian akhir-akhir ini malah saya bukannya senang, jadi terganggu ya, tapi malah tidak suka gitu. Oh malah tidak suka. Tidak suka. Karena apa? Karena itu merupakan gaya baru dalam hal mencari uang, mencari nafkah, ya tanda kutip mengemis dengan gaya baru, dengan profesi silver, kemudian bermotif tokoh-tokoh, boneka Marsa dan sebagainya. Intinya mereka itu mengemis dengan gaya baru. Ya. Walaupun di setiap perempatan lampu merah, saya lihat banyak terpampang perda yang mengatur tentang ketertiban umum. Akan tetapi persoalannya ini kucing-kucingan dengan petugas. Sewaktu-waktu petugas ada, mereka hilang. Kemudian kalau petugas tidak ada, malah merajalela. Bukan hanya manusia silver, bahkan sekarang mengamen pun. Baik, Pak Didi. Ini sangat membahayakan. Baik. Oleh karena itu, saya minta kepada penegak agar tidak hanya melakukan sweeping penertiban ini sewaktu-waktu, tetapi diberikan di setiap lampu merah ini salah satu petugas. Petugas Linmas yang ada di Kota Cirebon, daripada hanya duduk-duduk di lampu merah, di Jalan Pemuda, di Pasar Pagi dan sebagainya. Mendingan di lampu merah ya. Libatkan saja di tiap lampu merah. Siap. Oke. Pak Didi, terima kasih Pak ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libatkan Linmas nih harusnya katanya. Ada yang bisa ditanggapi, silakan Mbak Nisa. Iya, baik. Setuju ya dengan Pak Didin, sekalipun memang ini kalau kita lihat dari akar permasalahannya gitu, banyak pengamen, pengemis dengan berbagai wajah baru, dari mulai manusia silver, ada yang kemudian misalnya pengamen ya, itu juga jadi kritik terhadap kita sebenarnya soal perekonomian hari ini gitu ya, dan bagaimana mereka tidak bisa mendapat mungkin kesempatan pekerjaan yang layak gitu. Nah, saya setuju tadi persoalan penertiban dan penanggulangan gelandangan atau pengemis itu sebenarnya harus memperhatikan 3 hal, Mas Subhan. Yang pertama ada unsur preventifnya, kemudian ada unsur represifnya dan rehabilitatif. Nah, mungkin sejauh ini baru sampai di tahap represif ya. Jadi kita harus mendorong juga gini di balai-balai penertiban atau balai-balai penampungan itu, untuk instruktur pelatihannya itu sifat rehabilitasinya ini harus jangka panjang. Artinya bukan hanya kemudian dikumpulkan, ditertibkan, kemudian mereka dapat himbauan atau sanksi atau tapi mereka harus dapat pelatihan kerja yang mereka punya skill yang kemudian bisa bersaing ya, artinya bisa skill itu bisa digunakan untuk menggantikan posisi mereka yang sebelumnya profesinya itu sebagai pengemis, akhirnya punya skill untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonominya gitu. Kemudian tadi soal sudah banyak sebenarnya aturan-aturan di perempatan lampu merah, bahkan pernah juga dipasang pelang ya, jadi pelang imbauan yang disertai dengan sanksi gitu. Ya, bahkan nggak tanggung-tanggung kalau nggak salah di awal-awal perda ini berlaku, bahkan sanksinya itu diberikan kepada bagi mereka yang memberi uang kepada pengemis, bagi mereka yang menerima maupun memberi. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu solusi ya. Tadi yang saya katakan gitu, kita juga sebagai masyarakat pengguna jalan sebenarnya turut andil untuk membuat mereka bertahan mencari pekerjaan di privilege itu, karena kita terus-terusan misalnya ngasih, kemudian karena kan ada juga beberapa yang nggak tega ngelihatnya dan itu salah satu bentuk sedekah gitu. Nah, saya kira sih untuk
sodako atau amal atau ketika kita ingin memberi kita dialihkan ke yang lain ya, ruang yang lain, karena ketika kita memberikan kepada pengamen dan pengemis ini sebenarnya melatih juga mereka jadinya tidak kapok gitu untuk kembali ke jalan. Justru dengan kita paling tidak kita berhenti ya dari kita dulu gitu, berhenti untuk mengasih, dan akhirnya mereka kan punya pikiran berpikir ulang gitu. Ketika penghasilannya nggak banyak, udah modal panas-panasan tadi kata Mas Subhan gitu, kemudian ternyata nggak dapat pemasukan yang banyak, akhirnya mereka akan mikir dua kali. Akan mikir ya untuk tetap berada di jalan begitu. Baik, Mbak Reng, Mbak Nisa, jangan ditutup dulu teleponnya, kita akan pantau dulu ini bagaimana reporter kami juga ada informasi mengenai hal ini. Kita akan dengarkan bersama informasinya pagi hari ini. Oke. Perempatan lampu merah menjadi tempat favorit pengemis gelandangan orang terlantar atau PGOT untuk meminta belas kasihan dari para pengguna jalan. Laporannya akan disampaikan Alex Sunardi. Alex. Ya, baik rekan Subhan. Saat ini saya berada di perempatan lampu merah pemuda Kota Cirebon, di mana memang seperti kita tahu bersama bahwa lampu merah atau perempatan lampu merah ini menjadi salah satu tempat favorit bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar, termasuk juga di dalamnya manusia silver untuk meminta belas kasihan dari masyarakat yang tengah melintas di jalanan Kota Cirebon ini. Dan di beberapa perempatan lampu merah yang ada di Kota Cirebon pun memang cukup ramai dihiasi oleh para PGOT maupun juga manusia silver yang meminta-minta di perempatan lampu merah. Dan ini memang seperti menjadi persoalan klasik bagi pemerintah daerah, karena meski aparat keamanan terutama Satpol PP ini berulang kali melakukan razia dan mengamankan ataupun menangkap para PGOT dan juga manusia silver ini, namun setelah beberapa hari dilakukan razia ini, PGOT dan juga manusia silver ini kerap kembali muncul di jalanan untuk kembali melakukan aksinya meminta-minta belas kasihan kepada masyarakat. Dan hal ini tentu sangat mengganggu karena kenyamanan masyarakat yang melintas di lampu merah ini menjadi terganggu dan juga merusak keindahan tata kota yang ada di Kota Cirebon. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan PGOT dan juga manusia silver agar kedepannya mereka tidak lagi muncul di jalanan. Baik, rekan Subhan, informasi yang dapat saya sampaikan, Alex Sunardi melaporkan, kembali ke Anda di studio. Perempatan lampu merah menjadi tempat favorit pengemis gelandangan orang terlantar PGOT untuk meminta belas kasih dari para pengguna jalan. Laporannya baru saja disampaikan Alex Sunardi. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita pagi hari ini. Saya masih bersama Mbak Nisa Rengganis, SIPMA, pengamat sosial, yang pagi hari ini kami ajak berbincang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami juga tunggu, silakan di 081324951935 atau di 0231849329. Saya masih bersama Mbak Nisa Rengganis, SIPMA, pengamat sosial dan juga dosen dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mbak Nisa, kita lanjutkan kembali Mbak Nisa. Nah, kalau misalnya tadi ya pendapatannya lebih tinggi loh daripada mereka harus hanya sekedar misalnya diberikan sanksi, kemudian mereka membayar sejumlah uang, ya mereka mendingan balik lagi ke jalan. Maka persoalannya tadi kalau kata Pak Edi Siswoyo, ini soal mental ya. Mentalnya memang sudah senang di jalan akhirnya, karena di jalan lebih menjanjikan sepertinya. Nah, bagaimana mengembalikan mereka bahwa ini sebenarnya sesuatu yang salah, Mbak Nisa? Nah, itu sebenarnya kan dalam pemerintah kita ya, ini juga jadi salah satu capaian Pak Jokowi sebagai Presiden RI, itu melakukan revolusi mental, Mas. Nah, ini salah satu mental yang memang harus direvolusi. Jadi bagaimana mental meminta-minta, mental mengemis itu juga seharusnya bisa
berubah ya pola pikirnya gitu. Karena kan yang mereka pertunjukkan gitu, artinya mereka sebenarnya nggak punya skill ya. Mereka hanya modal tadi kalau bahasanya Mas Subhan, modal panas-panasan atau modal standby gitu dari pagi sampai malam, dan tadi kalau disampaikan oleh reporter bahkan modal berbelas kasihan, meminta belas kasihan. Nah, artinya kan tidak ada hal yang istimewa ya, tidak ada skill yang bisa mereka tawarkan gitu. Berbeda misalnya kalau saya lihat misalnya di Bandung lah yang paling dekat. Di Bandung ini ada spot area untuk kreasi seni. Dan saya lihat juga Pemkot Cirebon sebenarnya sudah melakukan itu di depan Dinas Tenaga Kerja dan di balai kota itu ada panggung kreasi seni. Nah, jadi para pengamen-pengamen di Bandung itu punya ruang, Mas, untuk bisa menampilkan kreasi mereka ya. Bahkan kalau di Bandung kan misalnya ada pengemis itu yang dia main musiknya nggak cuma gitar gitu, ada yang pakai biola, ada yang pakai harmonika, atau ada yang berteatrikal. Nah, itu salah satu ruang kecil sebenarnya yang diinisiasi oleh Pemda ya untuk membuat ruang kreasi, dan mereka di sana ketika ada penonton, saya yang menonton acara tersebut gitu, ketika ingin ngasih uang ya itu karena kita terhibur gitu, kita melihat penampilan yang bagus, terhibur. Beda halnya misalnya ketika dia turun di jalan gitu, sebenarnya kan pengamen juga nggak bisa kita nikmati karena misalnya kita lagi di dalam motor panas-panasan, akhirnya nggak bisa, atau di dalam mobil yang nggak terdengar gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi salah satu alternatif membuat ruang berekspresi begitu ya. Baik, ruang-ruang kreatif kita. Baik. Ya, bahkan kalau kita lihat di depan kantor RRI itu di lampu merah pemuda itu, jadi tiap sudutnya ada speaker portable-nya ya, Mbak Nisa ya. Iya, betul. Bahkan kita jadi nggak tahu ini suara dari mana ini karena kenceng-kencengan. Oke. Ini ada salah satu pengendara juga yang sepertinya terganggu juga nih, Mbak Nisa. Tapi saya harus tanya langsung, ini beliau ini terganggu atau malah senang ini dengan adanya peminta-minta di jalan raya. Ada Pak Arief, kita dengarkan bersama ya Mbak Nisa ya. Nanti Mbak Nisa kalau misalnya ingin bertanya juga boleh ya dengan Pak Arief. Pak Arief ini adalah salah satu pengendara mobil juga yang bisa kami hubungi. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, Waalaikumsalam, dengan Subhan, dan ini ada pengamat sosial juga, ada Mbak Nisa nih di ujung telepon yang lain. Pak Arief ini terganggu nggak sih Pak dengan banyaknya atau maraknya orang yang melakukan aksi-aksi di jalan seperti peminta-minta dan seterusnya, Pak Arief? Ya, kalau secara pribadi Pak, saya sangat mengganggu ya Pak ya. Sangat mengganggu banget, apalagi dengan kondisi kita lagi berhenti, sedang berfokus pada lampu, tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendela. Iya. Begitu kan. Kita bisa mengagetkan Pak. Ya, apalagi dengan penampilan-penampilan yang garang-garang begitu kayak manusia silver. Iya. Lagi yang seolah-olah memelas gitu kan. Ya menurut pribadi saya ini sangat mengganggu lah. Oke. Gitu, Pak Arief ini termasuk yang memilih untuk ngasih atau nyuekin aja Pak Arief? Sebenarnya kalau dari segi amal ya sebenarnya saya pengen ngasih loh Pak. Gitu ya? Iya. Kalau kita dibiasakan ngasih, nanti mereka keenakan. Di tempat lahannya dia gitu loh. Pernah ketemu nggak dengan yang maksa-maksa gitu Pak? Nggak ngasih tapi dia tetap ada di samping Pak Arief gitu? Ada juga sih. Ada yang mereka pura-pura nggak tahu. Ya, karena tertutup kaca ya. Gedor-gedor gitu. Saya bilang dada-dada, tapi tetap dia berdiri aja di samping. Sangat mengganggu juga tuh Pak. Itu sangat mengganggu ya. Nah, kalau sepanjang perjalanan Pak Arief, karena Pak Arief ini sepertinya sering di jalan juga ya Pak Arief. Ada nggak lampu merah yang atau traffic light di kota, terutama di kota Cirebon, yang menurut Pak Arief memang ini mulai sangat meresahkan ini karena terlalu banyak yang meminta-minta? Oh ya, hampir ya. Saya rasakan hampir di lampu merah Pak. Itu sangat banyak sekali, itu apalagi di sekitaran Jalan Bebas gitu kan. Itu banyak banget tuh, kayak sudah seperti apa ya, mungkin kayak komplotan atau gimana, kayaknya mereka ada jam kerjanya ya Pak Arief. Betul. Gak butuh
putus-putus gitu sampai nggak putus-putus ya. malam pun ada gitu. Oke, baik. Pak Arief sedikit saja, ada masukan nggak buat Pak Arief nih? Gimana nih supaya jalanan kita jadi bersih, tapi mereka juga bukan hanya diusir ya, tapi mereka bisa dikaryakan atau seperti apa? Menurut Pak Arief gimana, Pak Arief? Ya mungkin seperti itu ya, harusnya pihak pemerintah tuh bisa menangani hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin kasih binaan lah untuk keterampilannya, biar mereka tuh nggak akan tetap di situ terus sampai sepanjang waktunya gitu loh, Pak. Baik pembinaan ya. Di lampu merah kan kalau terasa nyaman, terus apalagi Cirebon kan banyak hilir mudik pendatang yang lewat, itu kan bahkan malu kita wong Cirebon. Iya, jadi wong Cirebon kita malu ya, Pak. Oke, Pak Arief, terima kasih Pak Arief. Sehat-sehat selalu ya, hati-hati selalu di jalan ya. Oke, sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sisa sekitar 3 menit terakhir nih Mbak Nisa. Nah, masalahnya kita kadang-kadang terenyuh nih Mbak Nisa. Waduh, lihat pakaiannya udah compang-camping, kayaknya apalagi udah bawa anaknya kasihan gitu. Akhirnya kita terenyuh. Nah, sebenarnya kan kalau dituangkan dalam perda juga sudah ada, kita nggak boleh memberi. Tapi faktanya yaitu karena kita terenyuh, kasihan, atau bahkan mungkin sebagian ada yang merasa terancam karena tadi ya, misalnya udah bilang dadah tapi ternyata masih ada di situ, kan jadi mengintimidasi itu jadinya. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Mbak Nisa? Kita tetap kekeh aja nggak usah ngasih atau gimana? Iya, demi ketertiban bersama, dan saya kira soal amal sedekah ini kan niat ya, dan sudah tercatat lah. Artinya kita bisa mengalihkan ke ruang lain ya, ke sekarang kan juga banyak lembaga-lembaga infak zakat gitu. Itu bisa, dan pertanggungjawabannya bagus gitu ya. Artinya mereka tersalurkan dengan baik gitu. Nah, kalau kita terus-terusan tadi seperti Pak Arief, kalau kebiasaan ngasih mereka keenakan, itu juga sebenarnya kita turut andil untuk menciptakan mereka kembali lagi, balik lagi, bahkan mereka berpikir ini jadi salah satu profesi yang menarik gitu. Bisa jadi malah dengan yang tukang parkir itu lebih bagus, lebih gedean ini ya, penghasilannya gitu ya, atau abang beca yang sekarang tarikannya juga sepi gitu kan. Nah, ini kan soal membentuk mental tadi itu, Mas Subhan. Terkait perda, saya ingin ngomentari sedikit. Ini perdanya sudah ada, artinya pemerintah sudah punya inisiatif ya, bahkan mereka juga sudah melakukan upaya-upaya, dimulai dari upaya represif, kemudian upaya rehabilitatif ya, bahkan di awal upaya persuasif gitu, bagaimana ajakan, upaya preventifnya, bagaimana upaya pencegahannya gitu, kemudian represifnya juga saya kira sudah dijalankan, bagaimana melakukan razia, kemudian sanksi gitu ya, sekalipun pada bandel nih, akhirnya bolak-balik mereka datang lagi. Kemudian, nah ini upaya rehabilitasinya ini tadi yang disampaikan Pak Arief juga gitu. Saya sepakat bagaimana pemerintah membuat balai pelatihan yang memang itu si orang-orang yang masuk ke balai pelatihan ini keluar itu akhirnya punya skill. Jadi bagaimana upaya rehabilitasi ini ya, selain menampung, kemudian memberikan penyantunan, tapi juga harus berperan untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan agar mereka juga pada akhirnya keluar tuh bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Nah, ini yang harus dimaksimalkan sebenarnya. Baik. Ini kalau ada istilah, kalau teoris itu ada cuci otak, ini harusnya cuci mental ini ya Mbak Nisa ya. Mereka dicuci kembali nih mentalnya jadi bagus. Mbak Nisa, sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali. Terima kasih Mbak Nisa ulasannya pagi hari ini, diskusinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu Mbak Nisa. Sama-sama Mas Subhan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami harus segera akhiri dialog pagi hari ini, dan mudah-mudahan sih ini atau pihak-pihak terkait sudah mulai punya skenario terbaik ya, bagaimana kemudian mereka yang sudah ditarik dari jalan itu tidak lagi kembali ke jalan. Saya M. Subhan, selamat pagi.